cintamu. Aku lemah, aku jahil tanpa pimpinan darimu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Summassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi rabbil alamin Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Allahumma antikni bil huda wa alhimni at-taqwa. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, pemirsa Hadi TV, semoga selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala dalam segala usahanya, dalam mencari nafkah, dalam belajar, dalam mencari penemuan-penemuan bagi pencipta karir, dan bagi sesiapa saja semoga selalu lancar usahanya, dan jangan lupa untuk selalu mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keberhasilan yang nyata atau keberhasilan di masa datang. Yakni hendaknya kita selalu bersyukur apakah kita berhasil atau belum berhasil, karena sekalipun kita belum berhasil melakukan sesuatu, tapi kesempatan mencoba, pengalaman itu adalah rahmat dari Allah yang perlu kita syukuri. Oleh karena itu dikatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Baiklah para pemirsa yang budiman, sebagaimana biasa kita bertabaruk dahulu dengan ayat atau riwayat di mana pada riwayat yang sampai kepada riwayat Imam Ali alaihissalam, yaitu tentang ilmu yang dinyatakan dengan 4 kalimat. Sudah 2 pertemuan kita bahas dan belum selesai, tinggal potongan ketiga dan keempat. Insyaallah mudah-mudahan kali ini kita bisa menyelesaikannya. Untuk mengingatkan atau untuk memberi tahu kepada yang belum mendengar kajian ini sebelumnya, Imam Ali ditanya tentang ilmu. Su'ila Amirul Mukminin anil ilm faqala, Su'ila Amirul Mukminin alaihi salam anil ilmi faqala arba'u kalimatin: an ta'budallaha biqadri hajatika ilaihi, wa an ta'siyahu biqadri sabrika 'alan nar, wa an ta'mala lidunyaka biqadri umrika fiha, wa anta amal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Imam Ali ditanya mengenai ilmu. Imam Ali menjawab, ilmu itu ada 4 kalimat. Yang pertama adalah menaati Allah sesuai dengan keperluanmu kepada Allah, lalu bermaksiat kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu bertahan di neraka, dan yang ketiga adalah melakukan hal-hal untuk duniamu seukuran umurmu, dan melakukan tentang atau hal-hal yang berurusan dengan akhiratmu seukuran keberadaanmu di akhirat. Untuk potongan pertama dan kedua kita telah bahas sebelumnya, dan semoga para pemirsa dapat merujuk kepada kajian-kajian yang telah lalu, dan semoga saja kalau yang sempat atau yang merasa perlu untuk mendownload atau mengcopy atau merekam daripada pelajaran-pelajaran kita, semoga yang melalui parabola misalnya dapat merekam langsung kajian-kajian ini manakala dirasa perlu, dan kalau dari internet bisa mengambilnya, mendownloadnya. Potongan ketiga adalah, saya tidak akan mengulang karena pendeknya waktu, takut tidak selesai lagi. Kesimpulan daripada
Potongan pertama adalah kita harus selalu taat kepada Allah dalam segala bidang, dan taat itu adalah pertama kali dengan menuntut ilmu apa yang diarahkan Allah kepada kita dalam segala bidang dan menerapkannya dalam kehidupan dalam segala bidang. Itu taat kepada Allah. Maksiat kepada Allah karena seukuran kemampuan kita di neraka dan kita tidak ada yang mampu untuk bertahan di neraka, berarti kita tidak boleh maksiat. Artinya kita harus melakukan kemaksuman yang disengaja. Kemaksuman dari hal-hal yang tidak disengaja itu merupakan taklif yang tidak bisa dilakukan oleh kita kecuali oleh Rasul dan para imam alaihissalam, karena mereka sebagai ukuran agama. Para pemirsa yang budiman, untuk potongan ketiga ini mungkin akan sedikit membuat Anda teringat kepada riwayat yang sering kita dengar dulu, yang mengatakan bahwa hendaknya kalian mencari dunia seakan-akan akan tinggal 1000 tahun. Nah, ini riwayat ini secara lahiriah, riwayat yang dari Imam Ali ini secara lahiriah berlainan dengan riwayat yang sebelumnya kita sering dengar di Indonesia khususnya, yang menyatakan bahwa hendaknya kalian sholat seakan-akan mati esok hari, dan hendaknya kalian berusaha untuk dunia kalian seakan-akan umur kalian 1000 tahun. Nah, kalau di riwayat ini, wa anta'mala lidunyaka biqadri umrika fiha, yakni hendaknya kalian berusaha untuk dunia kalian seukuran kehidupanmu di dunia. Nah, jadi lain sekali dengan riwayat sebelumnya yang sering kita dengar, walaupun kita belum menahqiq waktu itu. Saya hanya sering dengar dari ustadz-ustadz saya di Indonesia waktu itu, tapi saya belum meneliti sanad-sanadnya misalnya, karena memang waktu itu masih kita istilahnya saya sendiri misalnya masih jauh dari ilmu keislaman, jadi hanya mendengar dari sekolah atau di kajian-kajian. Maka waktu itu saya memahami bahwa ketika mendengar itu berarti Islam menyuruh kita bekerja giat untuk dunia. Tapi ketika sholat, yakni ketika kita di pasar, kita harus giat, begitu kesimpulannya. Kalau kita di tempat sholat, berarti kita harus khusyuk. Barangkali riwayat itu mungkin perlu penelitian sekali lagi tentang riwayatnya, karena kalau kita berusaha atau ketika kita di pasar kita mengira umur kita 1000 tahun, maka kita akan bukan hanya bekerja keras tapi akan menumpuk harta, karena kita akan seakan-akan kita langgeng di dunia ini, akan menumpuk harta sebanyak-banyaknya dan mungkin tidak ingat lagi kepada ibadah sholat, begitu. Karena ketika masuk pasar begitu, tidak akan ingat apa-apa lagi karena merasa bahwa akan hidup 1000 tahun, tidak akan mati, tidak akan selamanya, tidak akan menjumpai hisab. Sebaliknya ketika kita masuk sholat, kita tidak akan pernah turun dari tempat sholat, karena kita merasa bahwa besok akan mati. Nah, ketika besok akan mati, kita tidak akan pernah ke pasar. Jadi ketika orang di pasar tidak akan ingat kepada tempat sholat, ketika di tempat sholat tidak akan ingat pasar. Yani tidak akan pernah turun dari pasar. Walaupun mungkin ada maksud yang umum itu yang benar, tetapi ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin perlu direnungkan lagi terhadap riwayat, seperti pertanyaan saya tadi itu. Selama ini hanya ditafsirkan bahwa ketika di pasar harus giat, ketika di sholat harus khusyuk. Tapi kalau direnung-renung, apakah ketika di pasar dan merasa akan hidup 1000 tahun itu merupakan
merupakan hal yang baik atau tidak, ya, itu mungkin pertanyaan, karena ketika akan berumur 1000 tahun mungkin tidak akan kembali ke masjid. Ketika di masjid tidak akan turun ke pasar karena akan mati besok. Tapi mungkin ada penyelesaian yang lebih ringan, seandainya pun mau dikatakan bahwa riwayat ini sahih. Jadi maknanya seakan-akan gitu ya. Jadi seakan-akan seakan-akan kamu hidup 1000 tahun. Seakan-akan hidup 1000 tahun. Kalau diturunkan yani kepada seakan-akan, mungkin maksudnya ya bersemangat itu jadinya. Seperti sholat juga seakan-akan akan mati besok. Nah, jadi sholatnya akan khusyuk karena seakan-akan mati besok, tapi sebenarnya tidak akan mati besok. Makanya masih bisa turun dari masjid dan bekerja lagi setelah sholat. Yang di pasar juga begitu, seakan-akan akan hidup 1000 tahun. Nah, karena seakan-akan berarti tidak akan hidup 1000 tahun. Oleh karena itu kita tahu bakal mati, tidak akan sampai 100 tahun mungkin, apalagi 1000 tahun. Nah, karena seakan-akan, oleh karena itu dia akan ingat kepada waktu-waktu sholat dan akan sholat. Kira-kira begitu. Nah, tapi kalau di riwayat ini tidak perlu lapisan penjelasan. Sederhana Imam Ali mengatakan, wa anta'mal lidunyaka biqadri hajatik biqadri umrika fiha. Yakni hendaknya kalian berusaha untuk urusan-urusan dunia kalian, yakni mencari nafkah, itu seukuran kehidupan kalian di dunia. Yakni apa? Kehidupan yang pendek, yang sederhana, makan, minum, rumah, yang seukuran bahwa di sini ini seukuran, yakni biqadri umrika fiha, yakni seukuran umurmu di dunia, itu berarti tidak boleh berlebih-lebih. Yakni kalau misalnya kita umpamanya ini telah menghasilkan, misalnya saya tidak mengerti kurang bisa menerapkan di sini dari sisi matematis, berapa ukuran hidup seorang dalam 1 tahun, karena berbeda-beda. Salawat ala Muhammad, salawat ala Muhammad. Qala al-Imam Ali Zainul Abidin, laisa minna man taraka dunyahu li akhiratihi wa akhiratahu li dunyahu. Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam berkata, bukan termasuk pengikut kami orang yang meninggalkan dunia untuk akhirat dan orang yang meninggalkan akhirat untuk dunia. Al-Hayah jilid 5 halaman 62. Oleh karena itu para pemirsa yang budiman, di mana saja Anda berada, kalau 1 bulannya perlu 1 juta, berarti 100 dalam 1 tahun 12 juta, berarti dalam 100 tahun ukuran umur kita 1.200.000.000. Nah, dengan demikian ini hanya percontohan saja. Dengan demikian maka kalau kita menghasilkan penghasilan yang melebihi daripada itu, misalnya sekarang di tangan ada 10 miliar, nah, berarti kita harus memikirkan hal-hal lain, yakni yang tidak berurusan dengan kehidupan kita saja. Yakni apa? Yakni melihat apakah ada yatim piatu yang perlu dibantu, apakah ada sekolah-sekolah yang perlu dibangun, apakah ada yayasan-yayasan, masjid-masjid yang perlu dibangun. Pokoknya apa saja yang diperlukan oleh Islam, muslimin, oleh tetangga dan seterusnya. Nah, jadi
kalau Imam Ali mengatakan alaihissalam, hendaknya kalian bekerja seukuran kehidupanmu di dunia, maka maknanya adalah kita janganlah menumpuk harta, janganlah bekerja melebihi ukuran kehidupan kita. Nah, oleh karena itu mungkin Anda bertanya, lalu kalau kita sudah punya 10 miliar, duduk dong. Artinya tidak bekerja apa-apa, tidak melakukan aktivitas apa-apa. Jawabannya tidak demikian. Tapi aktivitasnya dalam bidang lain. Yakni apa? Yakni belajar, menuntut ilmu, atau misalnya membantu orang yang lagi berkesusahan, beraktivitas. Jadi di dalam Islam tidak boleh kita menganggur. Apakah pengangguran tidak punya uang atau pengangguran yang sudah kelebihan uang? Tidak boleh. Kita harus memiliki aktivitas, memiliki taat, karena taat itu bukan hanya dalam bidang mencari nafkah, bukan hanya dalam bidang sholat, tapi berkali-kali saya sudah katakan dalam segala bidang kehidupan kita. Oleh karena itu intinya hendaknya kalian sederhana hidup, itu kurang lebih maksudnya Imam Ali. Jadi lakukan apa yang kalian perlu. Jadi begitu lebih tidak usah ditengok lagi. Saya dulu ingat masih di dalam riwayat, di zaman Nabi itu bukan orang mencari sering yang terjadi bukan hanya peminta-minta yang ada, tapi sering juga orang di masjid itu usul, ya Rasulullah, saya kelebihan uang ini untuk hari ini. Siapa yang perlu dari ikhwan kita? Kadang-kadang begitu. Jadi walaupun kadang-kadang ada yang meminta-minta, tapi kadang-kadang juga ada sahabat yang menyatakan diri bahwa sekarang saya punya kelebihan rezeki, barangkali ada yang perlu. Nah, begitu. Jadi maksud Imam Ali kurang lebih adalah sederhanalah hidup di dunia, karena kamu tidak akan selamanya hidup, tidak akan 1000 tahun, besok, lusa, atau kapan saja kamu mati. Nah, jadi apa yang kita lakukan untuk dunia ini seukuran kehidupan kita. Jangan berpikir yang lebih daripada itu, sebab kalau berpikir lebih daripada itu kita tidak akan ada kenyangnya. InsyaAllah kita nanti akan baca riwayat lain yang menyangkut hal ini, InsyaAllah di kajian kita yang akan datang. Dan potongan terakhir dari riwayat ini, Imam Ali mengatakan hendaknya kalian melakukan hal-hal untuk akhiratmu seukuran kehidupanmu di akhirat. Nah, jadi karena untuk dunia seukuran kehidupan kita di dunia, dan untuk akhirat seukuran kehidupan kita di akhirat, di mana di dunia sementara dan di akhirat itu adalah berkesinambungan, kekal abadi, sudah tentu pekerjaan untuk dunia tidak bisa diseimbangkan dengan akhirat. yakni pekerjaan dunia kita tidak bisa diseimbangkan dengan akhirat. Jadi perbandingannya sangat kecil. Katakanlah bekerja untuk dunia 1 jam, sisanya untuk akhirat. Kasarnya begitu. 1 jam untuk dunia, sisanya untuk akhirat. Nah, mungkin Anda terkejut lah kalau 1 jam mungkin kita belum dapat rezeki, semuanya untuk akhirat. Nah, kalau perlu saya lebih tekankan lagi, untuk dunia kalau perlu 1 menit, sisanya untuk akhirat. Mungkin Anda akan lebih terkejut lagi lah, 1 menit bagaimana kita mendapatkan uang 1 menit. Nah, jawabannya adalah dalam kajian-kajian terdahulu sering saya katakan kepada Anda bahwa dunia dan akhirat ini tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Dalam hal yang baik sudah tentu. Dalam hal yang baik tergantung niatnya. Jadi Anda mencari rezeki, keluar dari rumah, jangan karena kecintaan Anda kepada dunia. Jadi apa? Jadi Anda keluar dari rumah itu sudah ibadah, sudah akhirat. Misalnya yang punya keluarga atau yang belum kawin, misalnya saya mencari nafkah ini untuk menjaga badan saya, karena diwajibkan dijaga amanat ini, titipan Allah badan, dan saya akan menabung untuk kawin supaya saya tidak maksiat. Seluruhnya ini ibadah. Tapi kalau karena cinta uang, nah maka menjadi bukan ibadah. Nah, oleh karena itu para pemirsa, kalau perlu biar 1 menit pun tidak usah berpikir dunia.
berpikirlah akhirat. Nah, jadi sekalipun mencari uang dengan niat ukhrawi, bukan karena cinta kepada uang. Nah, kalau kita bisa melakukan ini, maka insyaallah kita telah mematuhi Amirul Mukminin Ali alaihissalam yang menyatakan bahwa lakukan untuk duniamu seukuran kehidupanmu, yakni seukuran makan, tidur, seukuran itu, kemudian seukuran bepergian ya, yang ma'ruf, yang umum, dan berbuatlah untuk akhiratmu seukuran untuk kehidupanmu di akhirat yang abadi itu. Berarti kita selalu harus berusaha untuk akhirat kita. Apakah dalam bentuk ibadah yang kelihatan akhiratnya seperti sholat, atau dalam bentuk ibadah yang tidak kelihatan akhiratnya seperti bisnis, seperti usaha, politik, dan seterusnya. Kalau karena Allah, jadi politiknya diarahkan dengan ilmu Islam. Niatnya bukan karena cinta kedudukan, tapi karena membela rakyat, membela misalnya sesama, dan itu pun karena Allah. Nah, ini semuanya adalah akhirat. Jadi dia di masjid akhirat, di partai misalnya juga akhirat, di bisnis juga akhirat. Baiklah para pemirsa, kita akan meneruskan kepada kajian kita, yakni tentang strukturalisasi akhlak. Kita telah sampai kepada catatan-catatan, yaitu sampai kepada catatan yang ketiga, bahwasanya kemanusiaan manusia, yakni hakikat manusia diukur dari rasionalnya. Sebanyak apa dia menggunakan rasional, sebanyak sepersentase itulah dia manusia. Sesedikit apa dia menggunakan akalnya, maka persentase itulah dia sebagai binatang. Jadi manusia ini pada hakikatnya lahiriahnya tetap manusia, tapi batinnya apakah dia manusia dan binatang itu tergantung kepada penggunaan rasionalnya. Ingat, rasional bukan hanya memecahkan matematik, listrik, elektronik, dan seterusnya. Bukan hanya itu, tapi justru rasional ini yakni bukan hanya filsafat dan logika dan seterusnya, matematika, tapi justru seluruh kehidupan. Sebagaimana yang saya rangkum sering, bahwa kita harus taat kepada Allah dalam seluruh kehidupan. Taat kepada Allah, yakni mengikuti perintah Allah. Bagaimana bisa mengikuti perintah Allah kalau tidak tahu perintah Allah? Jadi harus belajar perintah Allah dalam segala kehidupan. Setelah mempelajari perintah Allah dalam segala kehidupan, kita harus mentaatinya, mengikutinya dalam segala kehidupan tersebut. Nah, itulah rasional yang akan mempertahankan kemanusiaan kita, kemanusiaan manusia. Sekarang kita akan sampai kepada catatan yang keempat, yakni beda antara lelaki dan perempuan dalam menggunakan akal. Sebenarnya hal ini merupakan hal yang sulit. Nah, jadi memang sangatlah sulit untuk mengerti rahasia penciptaan alam semesta ini. Akan tapi karena Allah menganjurkan kita untuk merenungi, maka kita boleh meraba-raba, yakni meraba keagungan Tuhan. Misalnya Allah berfirman, "Wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'alakum tashkurun." Jadi Allah menciptakan mengeluarkan kalian dari perut ibu, tidak mengerti apapun, memberikan pendengaran misalnya, penglihatan dan seterusnya, supaya kalian bersyukur. Atau inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayatin liqaumin yattaqun. Ya, kurang lebih artinya dalam pergantian siang dan malam dan apa-apa yang dicipta Allah di langit dan di bumi, sesungguhnya ayat bagi tanda-tanda keagungan Allah bagi orang yang bertakwa misalnya. Nah, karena Allah menyuruh kita merenungi ciptaannya, maka kita boleh juga merenungi manusia ini, karena manusia termasuk ciptaannya. Ya, manusia kita, terutama diri kita ini harus kita renungi apa struktur kita ini, yakni struktur jati diri kita, esensi kita, mahiyah kita. Nah, jangan hanya terbatas kepada badani, rohani.
badan, ada mata, hidung, telinga, dan seterusnya. Kita boleh juga membahas ruh kita ini, dan jangan berkata bahwa ruh ini tidak boleh dibahas dengan mengatakan misalnya qulir ruh min amri rabbi, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Orang-orang bertanya kepada kamu tentang ruh, katakan Muhammad bahwa ruh itu urusan Tuhanku. Lalu dikatakan kalau begitu urusan Tuhan, kamu jangan ikut-ikut. Bukan begitu. Nah, karena menafsirkan ayat itu yang lebih bagus dengan ayat juga. Nah, sementara di ayat yang lain Allah urusan ini Allah menjelaskan. Apa? Allah mengatakan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Tuhan yaitu manakala ia menghendaki sesuatu maka berkata jadilah, maka terjadilah. Jadi amr di sini itu bisa ditafsirkan dengan amr yang di sana. Jadi amr, bahwa ruh ini amr, dan amr itu apa? Kun fayakun. Apa kun fayakun? Kalau dalam istilah filsafat, kun fayakun ini sekali jadi, yakni tidak perlu proses. Yakni apa? Yakni non materi. Yakni bahwa ruh ini non materi. Jadi yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Bertanya kepadamu tentang ruh, katakan Muhammad bahwa ruh itu adalah non materi. Nah, dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Jadi sedikit ini bukan kita yang membatasi. Sedikit yakni dibanding dengan ilmu Allah. Sedikit menurut Allah, bukan menurut kita. Kalau menurut kita sedikit, selesai sudah. Ruh itu apa? Urusan Tuhan bagi yang kelompok pertama. Atau lebih bagus kelompok kedua. Kelompok kedua mengatakan apa? Urusan Tuhan, dan urusan Tuhan yakni kun fayakun, yakni non materi. Misalnya gitu. Kalau begitu ruh itu non materi, selesai. Kenapa begitu? Karena sedikit. Itu sedikit menurut kita. Sedikit menurut Allah. Sedikit menurut Allah itu banyak menurut kita. Jadi kita boleh meneliti. Karena ruh kita non materi, nah berarti Allah telah memberi modal kepada kita, yakni non materi. Nah, resepnya non materi itu harus dibongkar. Apa non materi itu? Tidak terikat ruang dan waktu, toh? Tidak istilahnya 1 tambah 1 1 tambah 1000 1. Banyak lagi rumus-rumus yang bisa keluar dari kenon-materian non materi. Oleh karena itu Allah yang non materi mencipta 1.000.000 kali lipat daripada apa yang ada ini pun Allah tidak berkurang karena non materi. Tapi kalau materi biar banyak akan berkurang sedikit. Nah, dengan demikian maka kita boleh merenungi tentang roh kita ini. Nah, dalam hal ini kita melihat secara umum bahwa lelaki itu lebih banyak menggunakan akal. Yani dalam catatan yang keempat ini kita melihat secara umum lebih banyak lelaki menggunakan akal, dan untuk kaum muslimat perempuan lebih banyak menggunakan perasaan. Jadi kenyataan ini pertama sekali akan ada nanti catatan berikutnya, tapi dalam catatan ini kita hanya mau menyampaikan bahwa ada perbedaan kecenderungan dalam menggunakan akal bagi laki-laki dan perempuan. Nah, insyaallah kita akan teruskan di kajian berikutnya. Semoga kita selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cintamu. Aku lemah, aku jahil, tanpa pimpinan darimu. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah